Bab 020. Cukup lama Azarin menunggu sambungan telepon terhubung. Sembari itu dia menyiapkan tas yang akan diisi dengan mukena. Sedangkan ponsel ditahan di antara telinga dan pundak. Sampai akhirnya sambungan telepon terhubung. Suara sambutan, "Halo," dari Elsa sudah terdengar. Namun, dari nadanya yang ketus membuat Azarin menghentikan aktivitasnya, lalu meregang sendiri ponsel tersebut. "Assalamualaikum, El. Ini Kak Asa. Aku tahu. Mau apa lagi kakak telepon, hah? Mau maki-maki ibu lagi?" Ujar Elsa, adik iparnya. Azarin tersentak. "Ibuku datang-datang dalam keadaan menangis, karena kamu mengusirnya dari rumah itu. Kalau Kak Aza ada masalah, mending lawan aku aja deh. Jangan ibuku." Elsa masih mengeluarkan amarahnya. Tak memberikan kesempatan Azarin berbicara. "Sekarang kamu telepon buat menghina ibuku lagi kan? Aku tidak akan biarkan itu, Kak Asa," teriaknya. Saking nyaringnya, Azarin langsung menjauhkan ponsel tersebut dari telinganya. Aku gak. Udah deh, Kak. Sekarang ibu sakit. Sudah puas kamu. Ibu sakit. Sakit apa? Belum sempat Azarin menyelesaikan perkataannya. Elsa sudah memutuskan. Telepon sepihak. Astagfirullahalazim. Tanpa banyak berpikir lagi, Azarin segera berangkat ke Bogor menggunakan mobil miliknya. Dia benar-benar merasa cemas, jika memang benar ibu mertuanya sakit akibat pertengkarannya semalam. Sepanjang jalan, Azarin terus mengucap istighfar sampai dia terlihat seperti sedang berkomat-kamit. Entah sudah beberapa kali pula, dia menghela napas berat. Apalagi kondisi jalanan Jakarta, Bogor tak pernah lenggang, terutama hari Senin. Perjalanan yang ditempuh biasanya hanya 1 jam lebih sedikit. Kali ini ditempuh hampir 2 jam, dan akhirnya dia sampai di rumah ibu mertuanya. Terlihat sepi, hanya ada 1 mobil putih entah milik siapa, serta sepeda motor punya Elsa. Dia bergegas masuk ke dalaran rumah berukuran agak besar, tak peduli jika nantinya harus menerima kemarahan Elsa. "Assalamualaikum," seru Azarin seraya melangkah masuk, karena memang pintu sudah terbuka lebar. Terdengar balasan dari arah dapur, dan tak berselang lama Elsa muncul dengan langkah tergesa-gesa. Akan tetapi, begitu bertatapan dengan Azarin, Elsa langsung bereaksi keras. "Ngapain datang ke sini? Ini rumahku. Mending kamu pergi deh, Kak," sentak Elsa sambil menunjuk pintu ruang tamu. "Aku akan pergi setelah ketemu, Ibu." "Tidak bisa." Elsa segera menghalangi langkah Azarin. "Aku tidak mau kamu membuat ibu sakit lagi. Sekarang kamu tinggalkan rumah ini, dan jangan pernah datang lagi." Alih-alih menuruti permintaan Elsa, Azarin justru menepis pelan tangan Elsa yang merentang, lalu segera masuk ke dalam kamar yang diketahui kamar ibu mertuanya. Namun, baru saja Azarin membuka pintu sambil mengucapkan salam. Dia kejutkan dengan keberadaan sang kakak yang sedang merawat ibu mertuanya. Azarin terpaku di ambang pintu, menatap Aleya dan Ramlah bergantian. Begitu pula Aleya, ikut terkejut dengan kedatangan Azarin. "Dek, kamu kesini." Aleya langsung beranjak mendekati Azarin. "Kalau tahu kamu mau datang, kita bisa barengan," ucapnya yang terdengar basa-basi, karena rasa canggung. "Sejak kapan kakak di sini? Bukannya kakak tidak bisa keluar dari klinik, karena masih masa training. Kakak sendiri yang bilang ke aku."
Bukannya menjawab pertanyaan Alea tadi, Azarin justru melontarkan pertanyaan balik. Dia benar-benar mulai kehilangan kesabaran. Keberadaan Alea di kediaman ibu mertua, tentu menjadi tanda tanya besar di kepalanya. Ah, itu. Aku ditelepon sama Elsa. Katanya ibunya sakit, dan dia minta aku untuk datang, alasan Alea. Sembari tersenyum canggung. Tanpa bilang sama aku, Kak. Kita sama-sama di Jakarta loh, Kak. Kenapa? Mau ngapain lagi kamu di sini? Hah? Tinggalkan rumahku. Ramlah yang sejak tadi memejamkan mata, baru menyadari kedatangan Azarin. Mendengar hal itu, membuat Alea dan Azarin terkejut. Keduanya kompak menatap Ramlah yang terbaring di tempat tidur. Namun, sebelum kembali diusir, Azarin segera mendekat. Aku tahu ibu marah sama aku. Aku kesini benar-benar ingin meminta maaf. Aku hilaf sudah membentak ibu semalam, ucap Azarin dengan pelan. Dia benar-benar menurunkan egonya saat ini. Kontan saja Ramlah mendengkus kesal. Saya tidak akan memaafkanmu. Demi Allah hati saya sakit. Azarin menunduk. Dia tak ingin melontarkan perlawanan lagi. Pergi dari rumah saya. Lebih baik saya melihat Alea, daripada melihatmu. Kepala saya makin sakit. Ujar Ramlah dengan ketus. Maaf, Bu. Saya benar-benar minta maaf sudah membuat ibu sakit. Lirih Azarin tanpa mengangkat pandangannya. Ramlah mendengkus. Kamu pikir dengan minta maaf, saya sudah lupa dengan kelakuan kamu semalam? Tidak akan. Ujar Ramlah ketus. Saya tidak sudi melihatmu di rumahku. Jangan membuat saya mengulangi perkataan itu lagi. Karena suasananya makin memburuk, Alea segera mendekati, dan duduk di sisi ranjang. Dengan lembut dia menenangkan Ramlah. Sudah ya, Bu. Mending ibu istirahat aja. Soal Asa, suruh dia pergi sekarang. Tidak ada haknya menginjakan kaki di rumahku. Ujar Ramlah, sambil menunjuk lagi pada Azarin. Alea mengangguk cepat. Iya, Bu. Sekarang ibu istirahat ya, bujuknya dengan suara lembut, dan Ramlah bagai anak kecil, langsung menurut. Setelah melihat Ramlah memejamkan mata, Alea segera menarik Azarin keluar dari kamar, lalu menutup pintu dengan rapat. Dek, kamu dengar, kan tadi, Bu Ramlah menolak keberadaanmu. Kakak mohon jangan memaksakan diri. Suasana makin tidak baik, Dek. Ibu mertuamu juga sedang tidak enak badan. Nanti dia makin drop loh, kalau kamu memaksakan diri. Alea berkata dengan hati-hati. Lalu kakak di sini. Sebagai apa? Dokter, atau menantu? Meskipun tidak terdengar kasar, tetapi mampu membuat Alea membulatkan matanya. Dek. Astagfirullah. Sentak Alea. Pantas saja, ibu mertuamu tidak menyukaimu. Kelakuanmu ini yang buat semua orang tidak suka. Kamu terlalu frontal kalau berbicara. Kamu tidak bisa mengontrol diri. Sifat siapa yang kamu warisi? Abah dan Umi tidak sepertimu. Ujar Alea lagi, membuat Azarin tersenyum di balik cadarnya. Ya, aku tahu. Aku terlalu barbar, berbeda denganmu yang lembut. Tapi, ada satu sifat yang aku warisi dari Abah dan Umi, kejujuran. Azarin mempertegas akhir kalimatnya,
lalu beranjak meninggalkan Alea yang mematung dengan wajah terkejut. "Bagaimana? Kamu sudah ke rumah ibu?" tanya jenderal. Dia baru saja sampai di rumah saat waktu menunjukkan pukul 4:30 sore. Melihat sang istri tengah duduk santai di sofa sambil menonton televisi, dia pun ikut duduk tepat di samping Azarin. "Sudah, Mas." Azarin menjawab tanpa mengalihkan atensinya dari layar televisi. "Terus gimana dengan ibu?" "Ya, begitulah. Marah, dan mengusirku." "Terus?" Kening jenderal berkerut. Dia tak sabaran mendengar jawaban terputus-putus Azarin. Sementara wanita cantik yang masih berbalut mukena itu, justru asyik menggonta-ganti channel televisi. Entah apa yang dicari. "Ya, begitulah, Mas. Aku diusir, aku pergi." "Masa iya? Aku bertahan." Jawaban santai Azarin membuat jenderal langsung melotot kaget. "Kamu serius?" Jenderal agak memajukan tubuhnya, dan memiringkan posisinya duduk menghadap Azarin. Rasanya dia tak percaya dengan jawaban istrinya kali ini. "Kapan aku bercanda, Mas? Aku serius dong." "Astagfirullah, Sa." Jenderal mengurut pangkal hidung sembari menarik napas panjang, dan diembuskan perlahan. "Kenapa kamu gak usaha minta maaf, Sa? Ibu hanya marah saja. Kalau kamu bujuk-bujuk, dia pasti." "Juluh," ucapnya dengan nada kecewa. "Aku sudah berusaha, Mas." Azarin menjawab ala kadarnya. Bahkan dia belum juga selesai menekan-nekan remote televisi. "Usaha gimana? Kalau kamu usaha, kamu gak mungkin pergi kayak gitu. Itu namanya kamu gak usaha, Sa." ujar jenderal kesal. Rasa kesalnya pun kian bertambah dengan kelakuan Azarin yang malah fokus dengan remote televisi. Dia lantas mengambil remote tersebut dari tangan Azarin. "Aku lagi serius, Sa." Sontak Azarin memutar bola matanya, lalu bersandar santai di sofa. "Gini ya, anak kesayangan ibu. Aku tadi diusir sama ibumu. Ibumu lagi sakit. Kalau aku maksa terus di sana, dan kondisi ibumu makin drop, pasti aku lagi yang kena semprot. Jadi ibu sakit." Jenderal langsung berseru kaget. "Kok gak ada yang beritahu aku sih?" Lagi dan lagi Azarin memutar bola matanya, malas menanggapi hal tidak penting seperti ini. Mending dia ke kamar, tunggu waktu salat, ada baiknya. Azarin segera beranjak menuju kamar. Masih terdengar jenderal sudah berbicara dengan adiknya. Tidak ada sedikit pun dia penasaran dengan obrolan itu, dia memilih menutup rapat pintu. Bermain handphone sambil berbaring akan lebih menyenangkan. Namun, baru beberapa saat dia menikmati waktu santainya, terdengar pintu kamar sudah terbuka. Dia melirik dengan ujung mata sekilas, dan melihat jenderal masuk. "Ibu sudah agak mendingan. Kak Alea yang merawat ibu," ucap jenderal menjelaskan. Sembari itu dia mulai membuka pakaiannya, lalu berganti memakai handuk. Bersiap ke kamar mandi. Azarin sengaja tidak menjawab. Dia justru fokus mendengar kajian Ustazah Halimah Al-Aidrus yang jauh lebih menenangkan di telinga. "Kamu berangkat bareng Kak Alea tadi?" Sebelum ke kamar mandi membersihkan diri, dia ingin memastikan istrinya tidak sedang marah. Entahlah, rasanya dia semakin sulit menebak isi hati Azarin.
Padahal, untuk memenangkan waktu 1 minggu ini, seharusnya dia sudah menemukan titik terlemah istrinya. Za, panggil jenderal lagi, karena tak kunjung mendengar jawaban. Aku tahu Kak Alea ada di sana. Dia juga yang mengusirku dari rumah itu. Tanpa mengalihkan atensinya dari layar ponsel, Azarin menjawab dengan santai. Dia tidak melihat jenderal bergeming di depan pintu kamar mandi, dengan raut wajah terkejut. Kamu? Serius, Alea yang mengusirmu? Kapan sih aku bohong, Mas? Melirik sejenak pada jenderal, lalu kembali menatap ponselnya. Aku tidak mau membahas apapun, Mas. Entah itu ibu, atau Kak Alea. Aku turut bahagia kalau ibumu sudah membaik. Kalau aku ada libur, kita jenguk ibu. Apa kamu mau ikut? Sebelum benar-benar masuk, jenderal ingin memastikan satu hal lagi. Insya Allah, Mas. Aku tidak bisa janji. Jawaban singkat Azarin itu, membuat jenderal akhirnya memutuskan untuk masuk ke kamar mandi. Mendengar suara deritan pintu ditutup, Azarin langsung meletakkan ponselnya, lalu berkomat-kamit meluapkan kekesalannya. Bangga banget bilang ibu sudah sehat, karena diurus Alea. Kalau aku juga diberi kesempatan ngurus, sekalipun aku bukan dokter, ibumu juga akan sembuh, ocehnya kesal. Menyebalkan. Umpat Azarin kemudian, sambil mengarahkan kepalan tangannya di pintu kamar. Mandi. Seo. Makan malam mereka kali ini cukup tenang dari biasanya. Tak ada pertengkaran ataupun pembicaraan yang mengarah kepada hal-hal pemicu pertengkaran. Dan kali ini, Azarin memasak menu makan malam hanya tempe goreng, sambal dan sayur bening saja. Jauh berbeda dengan masakan ibu mertuanya. Tentu saja sikapnya itu, sebuah kesengajaan untuk menguji kesabaran jenderal selama seminggu ini. Namun, kenyataannya jenderal justru menikmati dengan lahap. Za. Di tengah menikmati makan, tiba-tiba saja jenderal teringat akan sesuatu. Kalau seandainya seminggu ini yang kamu berikan ke aku untuk memperbaiki hubungan kita, dan aku berhasil. Apa kamu akan membatalkan niatmu bercerai? Jenderal kembali menyuapkan nasi ke mulutnya, sembari menunggu jawaban Azarin. Namun, alih-alih langsung menjawab, terlebih dahulu Azarin meneguk air minum. Tergantung, jawab Azarin singkat, membuat jenderal langsung mengangkat sebelah alisnya, seakan meminta penjelasan lebih. Tergantung apakah aku kembali mencintaimu lagi, atau tidak. Jenderal agak terkejut dengan jawaban sang istri. Memangnya kamu tidak lagi mencintaiku? Kalau sekarang, jawabanku tidak. Aku sudah mati rasa. Dengan santai Azarin menjawab. Bahkan dia masih melanjutkan makannya. Namun, tidak dengan jenderal yang langsung tersedak hingga terbatuk-batuk. Dia bergegas mengambil air minum tanpa bantuan, lalu meneguk hingga tandas. Setelah merasa lega, dia menatap Azarin dengan lekat. Mencoba mencari sedikit pun kejujuran dari wajah sang istri. Hingga, Azarin yang sadar sedang diperhatikan, dan langsung berdecak. Aku hanya menuntutmu untuk menunjukkan perubahan, Mas. Soal hatiku yang bisa mencintaimu lagi atau tidak, semua tergantung dengan sikapmu seminggu ke depan. Jenderal mengangguk samar, lalu menyelesaikan makanannya. Namun, di kepalanya mulai berputar mencari cara untuk membuat Azarin mengurungkan niatnya bercerai. Sampai akhirnya terbesit ide brilian. Begitu mereka selesai makan,
Dengan sigap jenderal mengambil alih semua piring kotor dan dibawa ke wastafel. Sebuah kejadian langka, yang membuat Azarin menatap aneh. "Yakin, Mas mau cuci piring?" "Yakin, sayang." Dengan lantang jenderal memanggil Azarin, panggilan yang sangat berbeda, dan dalam kondisi berbeda pula. Sontak saja, Azarin bergidik takut, bulu kuduknya berdiri. Sementara jenderal sudah berada di dapur, dan terdengar suara air mengalir. Padahal niatnya untuk menguji pria itu, nyatanya dialah yang mendapat ujian. Jika saja dulu dia mendapat perlakuan manis seperti ini, mungkin dia akan melompat kegirangan. Sayangnya, dia mendengar hal itu saat hatinya sudah mati.